Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di dalam pojok tazkirah yang akan mengangkat tema pada petang ini adalah peran zakat dalam penanganan wabah saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang tentu perannya cukup kuat di dalam masyarakat, terutama di Muslim, untuk kemudian memperkuat Muslim lainnya. Bersama kita sudah ada Ayah Tusuk yang akan membedah ini nanti dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah, zakat merupakan salah satu rukun Islam, Ayah. Tentu ini ada keutamaannya ya di dalam Islam, hingga kemudian ini menjadi kewajiban dan bagian dari perintah di dalam Islam. Bagaimana ini? Terima kasih. Semua kita tahu bahwa zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam, yaitu setelah kita diperintahkan salah, aqimus salah wa atu zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Pertama, persoalan zakat ini adalah persoalan yang berkaitan dengan hajat manusia. Satu, bukan cuma persoalan ibadah semata. Kalau salah, itu memang sebuah perintah Allah yang kita lakukan itu karena memang itu perintah Allah. Nah, dalam rangka kita memperhambakan diri kepadanya. Sementara zakat ini ada dua sisi dia. Satu sisi itu adalah kita melaksanakan zakat karena itu perintah, memperhambakan diri kepada Allah, taat kepada Allah, menampakkan ketaatan kita di atas perintahnya, dan juga di situ ada unsur sosialnya, yaitu menunaikan hajat dan kebutuhan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ini dapat melihat zakat itu dua sisi. Sisi ta'abud atau istilah agamanya, juga sisi muasah, yaitu sisi kita mengikuti karena itu perintah Allah, dan juga sisi yang lain karena itu perintah melakukan kebaikan antar sesama. Ada faedahnya, yaitu membantu antar sesama. Ya, zakat kan punya jalur dan cara sendiri ya. Artinya ada siapa yang harus memberikan dan kemudian siapa yang menerima. Ini sebagai kondisi apa ya? Harus jelas antara pemberi dan penerima ini ya. Maka disitulah berkaitan dengan apa yang kita jelaskan tadi. Dia kan ada sisi ta'abud, tidak dipertanyakan kenapa, apa fungsinya. Ya. Kalau satu sisi lagi dia ada ilatnya, ada alasannya, ada hikmahnya. Ya. Apa fungsinya, Ya. apa faedahnya di dalam pelaksanaan zakat itu. Maka kita pertama, di dalam zakat itu kan diperintahkan tidak semua jenis itu wajib zakat. Kalau masa Rasulullah banyak jenis harta yang dimiliki oleh para sahabat, tetapi hanya beberapa hal yang wajib zakat. Sementara kalau unsur muasa, membantu, itu di semua jenis harta kan bisa membantu. Maka Allah memerintahkan kita hanya beberapa perkara. Itu sebenarnya di situ tidak ditinjau sisi unsur nilai
sosialnya. Tapi Allah ingin melihat sampai di mana patuh kita terhadap perintahnya. Sehingga misalnya ada orang punya harta, kalau zakat fitrah semacam zakat fitrah, kan diperintahkan karena makanan pokok. Kalau membantu itu kan enggak mesti makanan pokok, uang, emas dan sebagainya. Itu untuk menguji kita. Apa di saat kita diperintahkan khusus itu mau? Kita pertanyakan yang lain itu orang yang memiliki harta yang lain, kenapa tidak? Misalnya ada beberapa jenis binatang ada zakat. Ayam kenapa nggak ada zakatnya? Bebek kenapa nggak ada zakatnya? Untuk menguji, pertama menguji, oh yang punya kambing ada zakat, lembu ada zakat. Allah menguji, apa yang punya lembu itu mau zakat, tidak ada cemburu. Kok ke saya diperintahkan zakat? Kok ke orang yang punya harta lebih dari saya nggak diperintahkan? Itu protes kan? Tapi orang yang memperhambakan diri kepada Allah itu nggak mempertanya itu. Saya ingin menampakkan saya hamba, apa yang diperintahkan saya taat. Enggak ada alasan ini, alasan itu, enggak pertanyakan ini, pertanyakan itu, enggak bantah ini, bantah itu. Maka itu unsur ta'abudi, unsur memperhambakan diri. Di sisi yang lain kan ada unsur sosialnya, unsur membantu. Maka dalam hal itu apa yang ditanya tadi bahwa kondisi ini memang bagian dari yang memang perintah ya, Allah. Ya dia satu sisi dia kita memperhambakan diri, menampakkan ketaatan kita. Di sisi yang lain di situ ada nilai unsur memberi manfaat antar sesama. Nah ya, dalam pengelolaan zakat ini sebagaimana kita ketahui, ada yang zakat dikelola oleh pemerintah, ada yang kemudian secara mandiri dikelola oleh masyarakat atau si pemberi zakat. Sebenarnya ini tidak masalah ya, tapi apakah ini sangat berpotensi pada tumpang tindih penerima atau boleh menerima berkali-kali sebenarnya di dalam zakat ya? Zakat selama dia masih dalam status punya mustahik, punya hak untuk menerima, dia boleh menerima. Walaupun dia sudah terima, dia terima lagi yang lain. Selama statusnya masih status itu. Artinya dalam sekedar boleh ya, dalam batasan boleh sah. Karena dalam batasan sah dan boleh itu ada aturannya tersendiri. Persoalan afdalnya, baiknya itu ada persoalan lain lagi. Karena begini, persoalan infak dan sedekah itu pertama ada sedekah sunat, infak, ada yang wajib kayak zakat. Yang wajib ini ada aturannya, kita ikuti aturannya aja. Ada aturan yang wajib, ada aturan juga untuk kesempurnaan. Maka semestinya ya, siapapun yang dia menjadi pemberi zakat, dia harus mencari pengetahuan tentang zakat itu. Artinya berkewajiban cari pengetahuan. Siapa yang sudah punya kewajiban untuk menunaikan zakat, wajib punya pengetahuan tentang tata tunai zakat itu bagaimana supaya sah. Itu wajib tahu. Wajib menuntut ilmu agar kemudian dia persis tahu bagaimana hukum dalam zakat ini ya. Dikaitkan dengan fenomena yang sekarang ya, terkait dengan wabah, bahwa ada sebagian anggota keluarga yang harus bertahan di tempat lain, kan tidak bisa pulang kampung atau kemudian mudik ke rumah keluarganya. Ini kan nanti akan punya kewajiban terkait dengan zakat fitrah ya. Nah, jika
dianya yang misalkan di perantauan ingin membayar zakat fitrah ibunya yang sedang berada di kampung, kebetulan seorang diri begitu ya, lansia, apakah ini boleh ya? Pada dasarnya ini khususnya bagi kita yang bermazhab Syafi'i ya. Orang yang mazhab Syafi'i khususnya di Aceh, umumnya kita ini turunan mazhab Syafi'i. Pada dasarnya kalau zakat fitrah dia membayar di mana dia tinggal di saat wajib membayar zakat fitrah. Di kawasan mana dia tinggal, di situ dia bayar pada dasarnya. Cuman kewajiban zakat fitrah itu pertama untuk dirinya dan orang yang dia tanggung kebutuhannya, dia tanggung nafkahnya, tanggungan wajib. Misalnya antara orang tua dan anak, suami, istri. Artinya suami itu wajib membayar zakat istrinya, di saat dia masih wajib menafkahkan anaknya, maka wajib membayar nafkah anaknya. Kalau orang tuanya miskin, misalnya anak yang sudah mampu, berkewajiban menafkahkan orang tua, sampai juga berkewajiban membayar zakat orang tua. Oke. Sekarang begini, kalau orang yang wajib kita nafkahkan berada tidak bersama dalam satu negeri, satu kawasan, yang bayarnya di luar, berada di tempat yang lain, di negeri yang lain, atau di daerah kawasan yang lain, orang yang dinafkahkannya berada di kawasan yang tidak sama, itu bagaimana membayarnya? Itu sebenarnya banyak pendapat ya. Tetapi begini, kalau memang ada masalah kesulitan membayar zakat di tempat masing-masing. Jadi contoh tadi apa? Orang tuanya karena ya tidak bisa pulang kampung ya, karena anaknya di luar negeri atau di luar daerah, anaknya ada di Jakarta, entah di mana-mana, orang tuanya berada di Aceh atau berada berbeda kabupaten, karena ada persoalan nggak bisa pulang gitu. Nah, bagaimana kalau anaknya membayar di sana? Kalau memang anaknya berkewajiban menafkahkan orang tuanya karena orang tuanya miskin, maka kalau anaknya membayar di tempat pembayar itu kita harus kasih tahu bahwa ada pendapat ulama yang tidak terlalu dhaif, yaitu istilahnya Muqabil Azhar, boleh memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti beramal dasar itu, dia harus ada pengetahuan itu. Dalam bahasa lain kita kasih petunjuk bahwa ini begini, ada ada pendapat seperti ini, dia beramal dasar itu. Itu jalan keluar kalau memang itu situasi sulit ya, agak kedaruratan. Nah, sekarang misalkan kita lihat ada beberapa mahasiswa muslim dari Malaysia, Nigeria yang sekarang harus tetap berada di Darussalam ya, karena tidak boleh pulang kampung karena kondisi lebaran, atau bahkan karena tidak ada pesawat sekarang lagi ya. Nah, jadi kan dia punya kewajiban membayar fitrah nantinya, dan tentunya dia sendiri dalam tanggungan keluarga. Berarti dia kan harus, kalau membayar zakat sesuai dengan tempat tinggal saat ini pada malam hari raya Ramadan, berarti dia harus membayar zakat di Aceh. Ini apakah misalkan ada sebagian dermawan ingin memberikan bantuan untuk menutup zakat fitrah, itu pernah dikenal di kita ya? Membantu orang membayar hutangnya
itu memang sangat dikenal di dalam Islam. Orang punya hutang, kita bantu membayar. Ya. Itu hal yang sangat dikenal dalam Islam. Orang ada kewajiban dia membayar hutang. Ya. Kita bantu dia untuk melunasi hutangnya. Berarti memungkinkan sekali bahwa para dermawan atau para donatur yang hari ini sering membantu masyarakat miskin itu juga bisa membantu masyarakat miskin atau terdampak bencana tadi membayarkan zakatnya ya. Ya, boleh. Boleh. Artinya kasih itu artinya modal untuk Ya. membayar zakat kepada orang itu, kemudian dia membayar zakat. Membayar zakat itu. Kalau kita yang membayar harus minta izin dulu. Oh iya. Iya. Ada orang punya mau berkewajiban bayar zakat. Kita mau bantu dia bayar, minta izin sama dia. Kasih izin baru, karena itu adalah kewajiban mereka. Kalau mereka belum kasih izin, itu kita nggak bisa mewakili dia untuk membayar itu. Nah, netizen juga menanyakan ya, apakah orang yang terkena wabah ini kemudian harus dikarantina dalam jumlah hari tertentu hingga kemudian pencariannya jadi tidak bisa, upaya mencari pencarian tidak bisa dilakukan, apakah ini masuk dalam penerima zakat nantinya? Oh, artinya tidak ada salah satu mustahik itu, artinya senih penerima zakat orang kena corona, nggak ada. Yang ada tetap 8 fakir, miskin, mualaf kan, orang fisabilillah, ibnu sabil dan sebagainya, 8 jenis itu. Tidak ada tambah yang kena corona. Kalau dia kondisinya fakir, kondisinya miskin, ya karena miskinnya dia menerima corona, menerima fitrah atau zakat. Karena yang corona ini enggak cuma sasarannya orang miskin, malah orang kaya, orang yang wajib zakat, bukan penerima zakat sasaran corona. Artinya tidak ada kaitannya antara penerima zakat dengan itu. Cuman begini, persoalan sekarang, persoalan terjadi krisis ekonomi, krisis dalam bidang usaha karena corona. Ya semua berdampak, bukan yang kena virus aja. Virus corona ini satu sisi menyerang tubuh manusia, di sisi yang lain efeknya nyerang ekonomi, nyerang kehidupan bermacam-macam. Sebenarnya kalau kita mengamalkan secara kehidupan Islam, tatanan sosial Islam, kalau kondisi sekarang kita nggak susah kalau saling peduli. Maka menghidupkan infak wasadakah, budaya infak dan sedekah itu hal yang sangat penting. Dan salah satu itu utama Islam. Dalam Islam itu kan infak selalu dibicarakan, beringat dengan salah, waqimus salah wa atuz zakah. Dan banyak hal-hal yang mendorong untuk infak. Nah, ini terkait dengan isu kekinian ya. Ada upaya ingin mendorong bahwa sebagian atau mungkin keseluruhan dari pendapatan zakat yang dikelola Baitul Mal itu juga bagian yang kemudian akan ditarik untuk mengatasi dampak dari wabah corona ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, penerima harta agama ini jelas dia sudah strike dia bahwa ada 8 senef, ada 8 jenisnya. Ini bagaimana merasionalisasinya ya, bahwa kalau harta agama itu tetap pada garisnya, tidak bisa kemana-mana. Begini, sebenarnya harta agama ini sudah diatur semuanya pada tempatnya. Jangan cuma begini. Persoalan infak pertama begini, ada infak wajib yang untuk senaf-senaf itu.
kita juga diperintahkan infak-infak yang lain. Artinya ada yang ditangani dengan banyak infak yang lain. Maka dalam hal itu jangan merubah hukum lah, tatanan hukum. Kita setiap kita melakukan sebuah tindakan yang berkaitan dengan agama, kita harus ada dasar hukum. Tidak boleh dasar mikir-mikir, ini menurut pikiran saya ini lebih bagus, pikiran itu lebih bagus, tanpa ada dasar dari dalil syar'i, itu nggak boleh. Kalau untuk balik kan ada banyak cara lain. Kok hanya yang jadi korban zakat terus, yang uang lain kemana itu? Jadi penting untuk menjadi ingatan atau nasihat bagi siapa saja bahwa zakat ini punya jalurnya sendiri. Dan itu tidak boleh dialihkan tanpa dasar yang jelas. Baik Ayah, terkait ini Ayah, bahwa akan ada kondisi di mana orang tidak akan mampu membayar zakat. Beberapa strategi mungkin harus dilakukan, baik kita para agamawan maupun masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira paling baik itu strateginya apa ya, untuk meningkatkan kepedulian kita semua terkait bahwa memang ada yang di antara kita yang mungkin membayar zakat fitrah saja tidak mampu ya. Tapi saya lihat begini, kalau standar zakat fitrah itu langka yang tidak mampu, karena punya harta melebihi kebutuhan hari itu, dia wajib membayar. Kan nggak banyak, wajib membayar. Allah mencoba mereka. Artinya apa benar tidak mampu atau memang sebenarnya ciri-ciri alasan karena tidak mau? Karena begini. Kalau dia status penerima, misalnya begini, status penerima, orang yang memberi ini tapi punya status dia bisa menerima, dia mengeluarkan zakat, tapi dia juga berhak menerima zakat. Dalam sisi pemberi zakat, dia kategorinya orang kaya, kaya zakat fitrah misalnya. Dalam sisi penerima, dia kategorinya miskin. Kenapa kamu bayar fitrah? Karena kamu kaya. Gimana kaya bayar fitrah? Lebih dari kebutuhan pokok, kepentingan pokok hari itu bayar fitrah. Bagaimana saya besok? Kamu bisa terima lagi. Malah yang dibayar sedikit, yang diterima banyak. Begitulah. Artinya kita dilatih untuk memberi. Agama memerintahkan untuk memberi, pastikan ada penerimanya. Kalau perintah memberi jalan, penerimanya pasti ada dong. Masa kalau diberi nggak ada penerima? Setiap beri ada penerima kan? Artinya jalankan perintah memberi. Insya Allah penerima itu pasti ada, dan penerima itu pasti menerima. Nah, perlu juga ini untuk merangsang sih sebenarnya para muzaki ini ya, para pemberi zakat. Apa fadilah manfaat yang bisa di dalam bentuk pahala di dunia mungkin yang bisa merangsang para muzaki? Ini sebenarnya itu butuh pembahasan khusus, karena pertama persoalan pahala, persoalan fadilah-fadilahnya. Yang kedua persoalan persepsi. Bagaimana orang mempersepsi memberi zakat itu. Ini maka di sini ada 8 hal yang butuh bentuk persepsi terhadap pemberi zakat, khususnya juga orang yang memberi infak dan sedekah. Sebaiknya jangan hari ini kan, nanti kita bahas khusus
bagaimana persepsi yang benar positif di dalam memberi zakat itu. Ada 8 yang semuanya itu menjadi etika yang bisa melahirkan etika kita di dalam memberi zakat, dan supaya itu benar-benar bermanfaat dunia dan akhirat. Ada 8 hal yang perlu kita tahu sebenarnya, karena sangat penting itu persepsi itu. Baik para netizen di manapun Anda berada, di penghujung acara kita ini bahwa mengenal zakat dan menuntut ilmu di bidang zakat agar kita bisa menunaikannya atau bahkan menerimanya secara pantas itu sangat penting, dan itu menjadi catatan pertemuan kita hari ini. Dan pada kesempatan yang lain kita juga nanti akan membahas bagaimana etika dan fadilah-fadilah bagi orang yang kemudian membayar zakat. Ayah, mungkin di terakhir ini apa pesan ayah kepada kita semua terkait dengan menunaikan zakat ini? Pertama, kita harus tahu agama kita adalah agama yang dijadikan kehidupan ini untuk memberi. Al-hayah liyatu. Dihadir agama ini supaya menggiring kehidupan kita ini menjadi kehidupan pemberi. Kita bagaimana berusaha untuk memberi. Yang kedua, persoalan zakat itu hal yang wajib dan pokok. Tetapi juga kita harus tahu yang tidak wajib juga hal yang sangat diutamakan, itu infak was sedekah. Selain daripada yang wajib, banyak hal yang sunat, banyak kelebihan-kelebihannya. Malah ini obat ya. Ada sampai ada ulama yang mengarang kitab Tadawi bisadaqah. Kita menterapi diri dari penyakit dengan sedekah. Karena banyak kelebihan-kelebihan sedekah. Salah satu, kalau kita memakai iman dalam persepsi iman, menghadapi wabah ini, cobaan itu, perbanyak sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah lillah, karena Allah. Jangan cuma andalkan medis saja. Kadang kita tidak sanggup. Andalkan aja kekuasaan Allah. Kalau Allah memerintahkan, saya berjanji menyingkirkan bala dengan sebab sedekah, maka kita lakukan sedekah-sedekah itu, baik sedekah wajib, sedekah sunat. Itu insya Allah akan membantu kita untuk menjauhkan cobaan-cobaan dan bala ini. Artinya kalau ada kita semuanya budayakan sedekah-sedekah, apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan, kalau Rasulullah mengatakan ini, kalau kondisi Rasulullah, kalau datang bulan Ramadan bagaikan datang angin kencang yang menerbangkan semuanya. Sehingga Rasulullah kalau datang bulan Ramadan tidak ada apapun yang tinggal di tangannya, semua disedekahkan untuk mendapat pahala yang lebih di bulan Ramadan. Ini sebenarnya kesempatan bulan Ramadan. Lakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, lakukan infak wa sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah sendiri itu kalau ini datang bulan Ramadan bagaikan datang angin kencang. Baik, terima kasih ya para netizen dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Yang menjadi catatan kita adalah bahwa marilah kita menjadi para penzakat yang memang disiplin menjalankan perintah Allah, dan ini bagian dari ubudiyah kita. Kemudian ada amalan-amalan lain yang cukup harus kita kenali dengan baik, seperti sedekah yang juga penting untuk kita semua. Dan bahkan tadi ayah mengunci di terakhir bahwa Rasulullah setiap datang bulan Ramadan itu akan memberikan semua hartanya kepada jalur sedekah, hingga ini menjadi amalan yang patut kita contoh dan kita jalankan, dan ini bagian dari usaha kita untuk mencegah wabah ini di negeri ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.